Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin, bahwa pada saat ini kita sampai pada seri yang ke-15, masih di dalam penjelasan pada bab pertama, juz pertama terkait dengan ilmu. Untuk itu mohon disimak, dikaji, dan kalau Anda ingin juga menyimak di kitab digital ini, Anda bisa perhatikan pada masing-masing layar yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma kaunuhu, maka adapun keberadaannya Imam Syafi'i, atau adapun adanya Imam Syafi'i itu aliman, orang yang sangat alim, orang yang sangat mengerti, memahami bi asraril qalbi, kepada atau terhadap rahasia-rahasia hati. Jadi Imam Syafi'i itu bukan hanya seorang mujtahid mutlak di bidang fikih, tapi beliau adalah orang yang sangat paham dan alim terkait dengan rahasia-rahasia hati. Wa ulumil akhirati, dan pengetahuan tentang akhirat, beliau juga sangat profesional, sangat menguasai. Mengapa? Karena beliau itu adalah sebagai pelaku juga. Beliau adalah orang yang menjalani secara integritas, secara integrit. Jadi tidak hanya ahli di bidang fikih, tapi beliau juga orang yang mengalami pengalaman makom spiritual. Jadi itu yang dicontohkan oleh ulama-ulama dulu. Jadi mereka tidak hanya membatasi di dalam kajian ilmu fikih semata, tapi beliau juga sebagai seorang abid, seorang ahli ibadah, seorang warok, seorang zuhud. Bahkan Imam Syafi'i di dalam manaqibnya ini, bahwa beliau adalah orang yang sangat paham dan sangat alim terkait dengan ilmu rahasianya hati ini. Fata'rifu, maka kemudian engkau bisa mengetahui kepada kealimannya Imam Syafi'i ini terkait dengan ilmu rahasianya hati ini. Artinya kalau engkau kurang yakin, maka engkau bisa memverifikasi dari beberapa kitab-kitab yang ada, ya. Atau fata'rifu, sekaligus bahwa engkau sudah mengetahui fata'rifu, maka engkau tahulah dulu akan Imam Syafi'i. Melalui apa itu? Yaitu minal hikamil maksurati, melalui hikmah-hikmah yang telah dinukilkan, yang telah diriwayatkan anhu dari Imam Syafi'i. Artinya kalau memang Anda ingin menelusuri akan keautentikan pernyataan ini, proposition ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali, maka Anda bisa memverifikasi dan mengecek kepada termasuk manaqibnya
Imam Ghazali. Bagaimana atau seperti apalah perjalanan spiritual beliau dan perilaku hidup beliau, itu bisa diverifikasi nanti di dalam kitab-kitab beliau yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi fata'rifuhu, maka engkau mengetahui kepada kealimannya Imam Syafi'i, yaitu minal hikamil ma'surati, melalui hikmah-hikmah yang telah dinukil bihi, yaitu pada Imam Syafi'i. Ruya, diriwayatkan, ini salah satu bukti ya bahwa beliau itu adalah orang yang secara spiritual ya itu mempunyai tingkatan takat makom spiritual yang tinggi, dan beliau adalah orang yang sangat menjaga akan rahasia hati ini. Asrarul qulubnya itu dijaga, bagaimana bahwa namanya manusia ini tidak hanya sekedar ibadah dohir, tapi juga batinnya juga diibadahi. Jadi sangat concern dan sangat perhatian beliau terkait dengan rahasia-rahasia hati ini. Maka ruya diceritakan annahu, bahwasanya Imam Syafi'i suila, pernah ditanya anir riyai, tentang riya. Faqala, maka dawuh siapa Imam Syafi'i, alal badi hati, yaitu secara spontan. Jadi suatu ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang apa sih riya itu, ditanya tentang makna riya atau pengertian riya, beliau menjawab dengan spontan. Maka beliau mengatakan ar-riya'u fitnatun aqadahal hawa, itu riya namanya. Ar-riya'u, yaitu riya adalah fitnatun aqadahal hawa. Riya adalah fitnatun, sebuah ujian aqadah yang telah mengikat akan fitnah apa al hawa, yaitu hawa nafsu. Jadi riya itu adalah ujian yang diikat oleh hawa nafsu, itu namanya riya. Hala atau hiyala absori qulubil ulama'i, di hadapan, yaitu pandangan hatinya para ulama. Jadi riya itu akan menyasar ya, menghadap juga, akan menyasar kepada hatinya atau pandangan hati daripada para ulama. Sehingga fanadharu, maka atau sehingga para ulama itu akan memperhatikan ilaiha, kepada fitnah, maksudnya fitnah itu riya tadi, bisu ikhtiyari nufusi, dengan jelek keputusan pilihan pada dirinya itu. Artinya bahwa tidak sedikit juga, sekalipun orang yang sudah ahli fikih itu, kalau memang tidak ditarbiyah, dididik hatinya ya, tidak dididik dengan baik akhlak hatinya, rahasia hatinya, kalau tidak dijaga, maka tidak sedikit bahwa orang-orang ahli fikih pun akan mudah digoyang, jadi terpa oleh apa? Penyakit-penyakit hati. Karena riya ini juga termasuk salah satu penyakit yang banyak diderita oleh orang-orang alim, banyak menimpa kepada orang-orang alim. Dan bahkan riya ini yang kita tahu ya, yang kita tahu biasanya riya itu kan selama ini banyak diderita oleh orang-orang kaya, orang-orang yang gila hormat, orang-orang yang pengen jabatan, atau orang yang sudah punya jabatan, itu banyak seperti itu. Tapi ternyata bahwa riya ini juga banyak, yaitu
menjadi penyakitnya para ulama. Terbukti banyak yang tergelincir, mereka itu banyak yang tergelincir bahwa ulama-ulama itu tidak kuat dengan keindahan dan hiasan daripada ria ini, yang mana ria ini adalah satu fitnah, satu ujian yang diikat oleh hawa nafsu ini. Banyak yang tergelincir para ulama ini, ya. Jadi awalnya yang namanya mubalik itu kan ya setidaknya kan sudah sangat paham kan terhadap apa? Terhadap agama, hal-hal yang merusak agama, yang menjadi bencananya hati, yang merusak hati itu kan mesti mengetahui lah akan ilmu-ilmu itu. Awal niatnya bagus, niatnya bertabligh, niatnya syiar agama untuk memperbaiki akhlak moralnya masyarakat, bagus memang. Tapi lama kelamaan mubaliknya itu menjadi profesi, ya, mulai menarget, mulai sudah ada istilahnya entertainernya sudah diperankan seperti orang bisnis sudah, ya, atau bahkan penampilannya itu juga dipoles biar mendapatkan pengaruh yang banyak dari masyarakatnya. Awalnya itu bagus, akhirnya ketika di hadapan itu hatinya itu mereka tidak sabar, maka kemudian milihlah mereka bisu ikhtiarin nufusi wanadharu, maka kemudian mereka melihat hatinya ulama ilaiha kepada fitnah bisu ikhtiarin nufusi, dengan yaitu memilihkan pilihan yaitu jiwa yang jelek, yaitu riya, dengan jeleknya pilihan daripada jiwa-jiwanya. Fa'abatot, dari situlah nanti bahwa para ulama-ulama yang ahli fikih itu dengan ilmunya, dengan ibadahnya yang sudah mengalami distorsi itu akhirnya gagal dan rugi betul. Semestinya pengalaman dharma baktinya kepada ilmu sebagai seorang fakih itu semestinya akan menjadi pundi-pundi pahala. Tapi justru sebaliknya, ketika yang namanya penyakit riya itu menimpa kepada mereka para ulama itu, sehingga ba'ahbatot kemudian akan menghilangkan atau melebur fitnah atau riya tadi amalahum, terhadap amalia ibadah mereka. Waqala, dan dawuh siapa Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmathu kepada Imam Syafi'i, siapa Allah. Imam Syafi'i juga pernah menyampaikan suatu dawuh, idza anta khifti ala amalika al-ujba fanzur ridho man tadlubu. Idza apabila anta adapun engkau, ya, apabila anta adapun engkau itu khifti, mempunyai rasa khawatir, an amalika, ala amalika, atas amal ibadamu, amal perbuatamu, khawatir al ujba, akan ada rasa ujub, bangga diri. Coba fangdur, perhatikan olehmu, ridhokah, ya, fangdur, coba perhatikan ridhokah, ya, fangdur ridho, yaitu akan ridhoan man, yaitu zat tatlubu, yang memerintahkanmu. Kira-kira coba perhatikan, ya, ketika kamu atas ibadahmu, atas amal perbuatamu yang menjadikan itu padahal seluruhnya adalah Allah, kemudian kamu nisbatkan merasa bangga diri
bahwa amal perbuatan itu merupakan hasil daripada hasilmu. Nah, tentu kalau pengen sampean ada rasa khawatir bahwa amal-amalmu itu akan mendatangkan rasa ujub, maka caranya fangdur ridho man tatlub. Maka lihatlah, ya, perhatikanlah ridho man, yaitu ridhonya zat, tatlubu yang memerintah. Atau kalau dibuat pertanyaan ini adalah fangdur ridho man tatlubu, apakah ridho zat yang memerintahkanmu itu? Kalau kemudian engkau itu yaitu melakukan ujub itu, kamu bangga diri atas keberhasilanmu, kamu lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Nah, itu diantaranya cara-cara agar hati ini tidak ditimpa oleh penyakit ujub, mudah ditimpa oleh penyakit ujub, rasa bangga diri itu. Coba kamu perhatikan, apakah ridho, kira-kira apakah ridho Allah yang memerintahkan ibadah ini yang kemudian kamu nisbatkan pada dirimu sehingga menjadikan dirimu bangga atas ibadahmu? Wa fi ayyi sawabin tarwabu, wa fi ayyi sawabin, dan pada pahala apa tarwabu yang menjadikan kamu senang? Wa min ayyi iqabin tarhabu, dan dari siksa mana tarhabu yang menjadikan kamu takut? Wa bi ayyi afiatin tashkuru, dan dari afiat mana, sehat manakah tashkuru yang bisa menghadirkan rasa syukur kau? Wa ayyu bala'in tadhkuru, dan ujian atau balak mana tadhkuru yang bisa menjadikan engkau sadar. Agar supaya tidak ujub, itu beberapa cara untuk menghilangkan sifat ujub itu, ya. Karena bagaimanapun bagi orang yang sangat ikhtiyat, khawatir akan datangnya sifat ujub karena ibadah-ibadahnya itu, ya. Maka ketika kekhawatiran atau akan datangnya rasa ujub itu, maka datanglah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Fangdur, bagaimana? Coba perhatikan, fangdur, perhatikan atau lihatlah olehmu, kaifa, bagaimana, kaifa dzakaro, bagaimana, menjelaskan Imam Syafi'i hakikat riyai akan hakikat riya, wa ilajal ujubi, dan beliau menerangkan tentang apa yang menyembuhkan ujub. Wa huma, dan keduanya itu min kubar ya afatil qalbi, merupakan keduanya itu adalah antara riya dan ujub itu merupakan termasuk dosa besar yang merusak daripada hatinya manusia. Wa qala dawu, siapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada beliau, malam yasun, barang siapa yang tidak bisa memelihara, ya, malam yasun, barang siapa itu lam yasun, yang tidak bisa memelihara, siapa man, nafsahu, akan dirinya, ya, lam yanfa'hu, maka tiada akan memberikan kemanfaatan hu kepada man, apa, ilmunya. Artinya katanya beliau bahwa orang-orang yang berilmu ini, orang-orang alim, ya, para fuqaha ini, yang alim-alim ini, kalau pengen apa, ilmunya itu manfaat, maka jagalah jiwamu, jaga, jangan sampai ujub, jangan sampai riya, jangan sampai melakukan distorsi yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Jadi diantara bahwa kemanfaatan ilmu itu
akan bisa dilihat sejauh mana bahwa orang-orang yang memiliki ilmu itu bisa menjaga dirinya. Selama tidak bisa menjaga dirinya sekalipun alim, maka kealimannya nggak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jadi kesimpulannya bahwa kemanfaatan ilmu itu lebih kepada bagaimana kita bisa menjaga diri kita, baru itu disebut alim, baru disebut ilmunya manfaat. Selama masih belum bisa menjaga dirinya masih suka usil, dirinya masih suka menyakiti orang, dirinya masih suka mencela orang, dirinya masih juga melaksanakan kemungkaran dan kemaksiatan sekalipun alim, selama dia masih belum bisa menjaga dirinya, maka itu masih belum bisa disebut ilmunya manfaat. Karena diantara ciri khas daripada ilmu yang bermanfaat itu adalah di mana ilmu itu mampu menjaga kepada pemiliknya. Oleh sebab itu di dalam kata beliau yang lain, beliau mengatakan bahwa waqala rahimahu ta'ala man atau Allah bil ilmi, man barang siapa atau Allah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man atau Allah, man adapun barang siapa itu atau taat siapa man taat Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil ilmi, dengan ilmunya, nafahu maka pasti akan memberikan kemanfaatan hu kepada man, apa sirruhu, yaitu rahasia hatinya man. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dengan ilmu, taatnya kepada Allah itu dengan ilmu, artinya apa? Artinya ya diilmoni lah, bukan taklid, punya argumentasi, cuma punya dalil, punya hujah ya. Jadi tahulah benar-benar ngerti, benar-benar tahu ketika dia menjalani ketaatan Allah itu didasarkan atas ilmu. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah bil ilmi, didasarkan dengan ilmu, maka nafa'ahu sirruhu, pasti bahwa yang namanya hatinya, rahasia hati itu akan memberikan kemanfaatan kepada orang taat tadi. Cahaya kebenaran yang bersumber dari hati itu nanti akan semakin kuat ya. Itu diantaranya satu resep yang disampaikan oleh beliau. Kalau ingin ya taat kepada Allah di dasar ilmu itu, nanti pasti rahasia hatinya itu akan bisa memberikan kemanfaat. Waqala, dan dawuh Imam Syafi'i melanjutkan dawuhnya. Ini salah satu ungkapan-ungkapan Imam Syafi'i ini salah satu hikmah-hikmah yang luar biasa. Ini kan mutiara hikmah, ini kan unten-unten hikmah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Tidak ada sama sekali fikihnya ini. Nah, ini dimaksudkan bahwa membuktikan bahwa Imam Syafi'i itu bukan hanya sebagai seorang mujtahid mutlak yang ahli fikih, tetapi beliau juga mempunyai banyak pengalaman-pengalaman spiritual dan ilmu yang terkait dengan rahasia hati ini. Dibuktikan ini mulai dari ada pertanyaan dan penyampaian. Dari pertanyaan yang diajukan kepada Imam Syafi'i, beliau tanya terutama hal yang terkait dengan apa spiritualitas ini. Tidak hanya beliau menanya, beliau juga menyampaikan narasi-narasi yang kemudian didokumentasikan di dalam kitab-kitab beliau yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ilmu fikih kan. Ini hikmah. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa Imam Syafi'i itu adalah sosok yang sangat kafah dan komprehensif
akan karunia-karunia yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Wa qala dan dawu, ma min ahadin tidak ada dari seorang pun, tidak ada seseorang pun illa kecuali lahu bagi ahad muhibbun wa mubghidun, dia sebagai pencinta dan sebagai pemarah. Artinya bahwa tidak ada seorang pun, ya tidak ada seorang pun kecuali dia itu mempunyai rasa cinta dan rasa marah, itu pasti. Faidakana, apabila ada siapa ahad kadzalika seperti itu artinya bahwa seorang hamba itu ya kadang-kadang muhibbun, kadang-kadang senang, kadang-kadang benci. Kalau memang itu ada, faidakana, kalau memang itu ada siapa ahad kadzalika, yaitu antara muhibbun dan mubghidun, bakun maka jadilah engkau ma'ahadili ta'atillah, yaitu selalu bersama dengan orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Katanya Imam Syafi'i, waruwiyah, dan diceritakan, diriwayatkan, riwayatnya beliau mengatakan anna Abdul Qahir ibn Abdul Aziz, bahwasanya Abdul Qahir bin Abdul Aziz, karena ada siapa Abdul Qahir, ada itu rojulan, yaitu seorang lelaki solihan yang soleh, waroan dan warok. Jadi Abdul Qahir itu adalah orang yang lelaki yang soleh, lelaki yang warok. Warok itu artinya orang yang sangat memelihara dari hal-hal yang subhat, ya apalagi haram, yang subhat aja selama belum jelas hukumnya itu beliau tidak gegabah untuk memutuskan. Wagana, dan ada siapa Al-Qahir bin Abdul Aziz, yas'alu, pernah bertanya siapa Abdul Qahir Asy-Syafi'iyah kepada Imam Syafi'i radhiyallahu an masaila, bertanya tentang banyak masalah-masalah fil waroi, terkait dengan ilmu warok, terkait dengan warok. Jadi ini enggak pembahasan fikih kan. Coba perhatikan, yang namanya Syekh Abdul Qahir itu pernah bertanya kepada Imam Syafi'i dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang terkait dengan yaitu warok, ilmu warok. Syafi'i, kemudian ada pun Imam Syafi'i itu yakbalu, menyambut, menerimalah dengan pertanyaan-pertanyaan itu alaihi, atas Abdul Qahir. Kenapa? Liwaroihi, sebagai bentuk penghormatan atas kewaroannya si Abdul Qahir. Biasanya Imam Syafi'i itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan tidak langsung dijawab beliau itu banyak menulis, dituangkan dalam karya-karyanya. Ketika pertanyaan-pertanyaan beliau tidak gampang, kadang-kadang beliau diam, sebagaimana dijelaskan di dalam yaitu seri sebelumnya. Mengapa Imam Syafi'i satu saat beliau ditanyakan oleh masyarakat, beliau tidak menjawab sama sekali, tidak menjawab iya dan tidak menjawab tidak. Kemudian beliau menyampaikan satu argumentasi ketika beliau ditegur, mengapa panjenengan atas pertanyaan ini diam, kok tidak menjawab, semoga sampean itu diberi rahmat oleh Allah, katanya penanya tadi. Dijawab oleh Syafi'i, kalau memang jawaban itu menjadi utama atau aku diam ini juga menjadi utama, maka lebih baik di antara keduanya itu jawabannya. Nah, jadi itu Imam Syafi'i luar biasa. Terus kemudian waqala, dan yaitu dawuh siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, ya waqala, dan bertanya siapa Abdul Qahir bin Abdul Aziz, bertanya akhirnya
li Syafi'i, kepada Imam Syafi'i, yauman, suatu hari, ayyuma afdalu as-sabru awil mihnatu awit tamkinu. Ini pertanyaannya yang terkait dengan waro. Ayyuma, mana diantaranya? Ayu itu adalah isim istifham, ini namanya adalah mazaidah sebagai fi mahalli raf'in mubtada. Ayyuma, mana ya diantaranya itu afdalu, yang lebih afdol, mana sifat yang lebih afdol? As-sabru, apakah sabar, awil mihnatu atau ujian, awit tamkinu atau yaitu tamkin. Tamkin itu kalau dibahasakan sederhananya adalah apa? Tamkin itu kalau disederhanakan adalah istiqomah, tapi dia di atas istiqomah. Dalam satu kaidah itu disebutkan tamkin itu adalah maqamur rusuhi wal istiqrar alal istiqomati. Jadi sebuah makom yang paling dalam dan kuat, sudah istiqrar, sudah kuat. Alal istiqomati, duduknya di atas istiqomah. Jadi di atas istiqomah itu yang namanya tamkin. Jadi selama seorang hamba wa madamal abdu fit tariqi fa huwa sahibul laun, sahibut talwin. Itu kalau dalam kajian tasawuf murni. Jadi mana diantaranya? Jadi Imam Syafi'i ini dites oleh siapa? Seorang yang ahli waro, orang waro ini, yaitu Syekh Qohir bin Abdul Aziz. Mana sih saya lebih abdol? Sifat itu apakah sabar atau menerima ujian atau istiqomah, yang disebut dengan tamkin. Tapi tamkin itu sekali lagi di atas, yaitu makom istiqomah. Nah, lawannya tamkin itu istrinya kalau diibaratkan seperti orang duduk, itu duduk pas, kuat, tidak utek-utek duduknya, bleng gitu loh, ngelenggono misalnya, kalau bahasa Jawa itu ngelenggono, penak duduknya, blek, sudah kayak ukuran, sudah tidak tolah-toleh lagi lah. Dan menjadi lawannya itu adalah makom talwin, ya, makom talwin. Maka itu ketika orang dalam perjalanan tasawufnya itu bila sudah sampai wat tasola dan nyambung, ya ini fakot hasolat tamkin, baru nanti akan bisa mencapai dan memperoleh yaitu tamkin. Jadi tamkin itu memang harus melalui proses wusul dulu, ya, wusul dulu. Sementara ada yang namanya makom talwin. Talwin itu adalah apa? Talwin itu adalah satu perjalanan, ya, para sufi-sufi itu perjalanan sufi dari satu keadaan lain, dari satu sifat ke sifat lain, dan ini nanti endingnya akan sampai kepada makom tamkin, beraneka ragam, ya. Kalau talwin itu warna-warni, ya. Nah ini diantara luar biasanya Imam Syafi'i ketika ditanya bahwa faqala dawu, siapa Imam Syafi'i radhiyallahu rahimahullah taala, at-tamkinu, adapun tamkin itu darajatul anbiya, karena tamkin ini derajatnya para nabi. Jadi derajatnya para nabi ini adalah tamkin, sudah pangkat yang paling tinggi di tamkin ini, berarti lebih tinggi daripada sabar, ya, lebih tinggi daripada ujian, karena sudah istiqomah ini. Wala yakunu, dan tiada apa at-tamkinu, at-tamkinu yaitu tamkin, posisi kuat, rusuh, menancap, ya, posisi menancap hatinya, ya, atau istiqomah. Wala yakunu, dan tiada apa at-tamkinu, yang namanya istiqomah, illa ba'dal mihnati, kecuali setelah diuji, ya. Jadi orang itu untuk tahu bahwa ini betul-betul orang iman yang sejati itu tidak bisa kalau hanya dilihat tampilan-tampilan saja. Harus bahwa seseorang itu harus melalui proses alami dulu. Apa itu proses alaminya? Kalau ingin mengetahui
seseorang itu mempunyai keimanan yang kuat, maka ujilah seseorang itu. Selama belum diuji, jangan pernah engkau mengatakan aku adalah orang yang beriman. Jangan. Maka itu wala yakunu at-tamkinu, maka tidak ada apa at-tamkinu istiqomah tamkin illa ba'dal mihnati, kecuali diuji. Fa idza imtahana, bisa juga dibaca fa idza umtuhina. Fa idza imtahana, maka apabila fa idza umtuhina, apabila diuji, sabara, maka sabar seseorang. Wa idza sabara, kalau sudah sabar mukina, maka baru nanti akan ditamkinkan, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala taro, ingatlah, tidakkah engkau ingat terkait dengan tamkin ini yang ada di Al-Qur'an dan juga bukti-bukti ya yang tadi disebutkan bahwa tamkin ini menjadi makom derajatnya para nabi. Kita cek betulkah itu? Alam taro, tidakkah kau tahu bahwa Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu imtahana, telah menguji kepada siapa? Allah Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah ya, diuji oleh Allah. Wa amtahana, dan kemudian menguji juga ya Allah Musa alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam. Summa, nah ini saya ulangi lagi, ada yang tertinggal. Ala taro, tidakkah kau tahu annallaha, akan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu imtahana, telah menguji ya Allah, menguji Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, summa makkanau, baru setelah lulus ujian baru oleh Allah ditamkin. Jadi proses tamkin itu adalah proses terakhir, sudah finalisasi ya, dari dua aspek ujian dan aspek kesabaran, baru kemudian ditamkin. Summa makkanau, kemudian mentamkinkan ya Allahu, kepada yaitu Nabi Ibrahim, baru diistiqomahkan. Wamtahana, dan juga begitu juga Allah menguji Musa alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu summa makkanahu, baru kemudian Allah itu menjadikan tamkin atau istiqomah kepada Nabi Musa. Ini argumentasi atau dalil-dalil yang membuktikan bahwa yang namanya tamkin itu menjadi derajatnya, menjadi makom derajatnya para nabi, dan hampir semua nabi itu ditamkin oleh Allah. Wamtahana, dan kemudian menguji ya Allah Ayyub alaihissalam, kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nanti Anda bisa dibuka sejarah-sejarah tentang mereka ini yang disebutkan para nabi ini. Apakah betul bahwa Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah? Apakah betul Nabi Musa itu juga orang yang melalui proses diuji oleh Allah untuk mendapatkan tamkin ini? Begitu juga Anda bisa ngecek ya, Anda ngecek yaitu kepada sejarahnya Nabi Ayub ya, apakah Nabi Ayub juga orang yang memang memperoleh tamkinkah? Ya, ini buktinya. Wamtahana, kemudian Allah menguji Ayyub alaihissalam, kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Tsumma makkanahu, maka kemudian Allah menjadikan kuat atau istiqomah kepada Nabi Ayyub. Wamtahana, dan kemudian Allah juga menguji Sulaiman alaihissalam, kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tsumma makkanahu, kemudian mentamkinkan, mengistiqomahkan ya Allahu, kepada Nabi Sulaiman. Dan tidak hanya itu saja, tidak menjadikan Nabi Sulaiman tamkin, tapi Allah juga memberikan satu karunia, wa atahu, dan mengaruniai ya Allahu, kepada Nabi Sulaiman mulkan, berupa kerajaan. Wa tamkinu, adapun tamkin, kalau begitu at-tamkin bagaimana posisinya? Wa tamkinu, adapun tamkin itu afdalu darajati, yaitu derajat yang paling utama.
sebagaimana qala dawuh Allah Ta'ala wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh wa kadzalika, dan seperti itulah proses perjalanannya para nabi, makkanna telah kami tamkinkan, telah kami buat istiqomah li Yusuf kepada Nabi Yusuf fil ardi, di muka bumi, wa Ayyub alaihissalam, dan begitu juga ya wa Ayyub alaihissalam, dan adapun Nabi Ayub alaihissalam ba'dal mihnatil adimah, ya setelah diuji dengan ujian yang berat, mukina baru ditamkin. Itu mukina baru ditamkin. Qala Allah Ta'ala wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Coba perhatikan ya, wa atainahu, dan telah kami berikan kepada si Ayub, telah kami, dan aku telah, atau dan kami telah memberikan, ya memberikan apa itu? Maksudnya adalah memberikan, yaitu kembali, kami kembalikanlah kepada si Ayub Allah akan keluarganya, wa mitlahum ma'ahum, wa mitlahum, dan sebanyak mereka, sepadan dengan mereka, ma'ahum, ya sepadan dengan mereka pula, ma'ahum bersama mereka. Al-ayat fahadal kalamu, maka adapun fahadal kalamu, maka adapun kalam ini, pernyataan ini, itu minas Syafi'i, dari Imam Syafi'i rahimahu, mudah-mudahan memberikan rahmatku kepada Imam Syafi'i, siapa Allah. Jadi pernyataan ini, kalam ini merupakan proposition daripada Imam Syafi'i yang menunjukkan, ya dulu yang menunjukkan apa kalam, hadzal kalam menunjukkan apa? Alat tabahuri, atas nyegorone Imam Syafi'i, luasnya keilmuannya Imam Syafi'i, menunjukkan ini nyegorone atau keleluasan keilmuannya Imam Syafi'i fi asraril Qur'ani, yang dituangkan di dalam kitab Asrarul Quran, rahasia-rahasia Quran, wa itlaihi, dan sekaligus menampilkan kepada Syafi'i, kepada Imam Syafi'i, memperlihatkan kepada Imam Syafi'i ala maqamatis sairina, nah atas posisi-posisi atau atas makom-makom daripada apa? Makom-makom orang-orang yang berjalan ilallah, menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi satu penjelasan ini, ya ungkapan ini, kalam ini, pertama menunjukkan atas betapa Imam Syafi'i itu adalah orang yang sangat menjadi samudra ilmu, sangat luas banget ilmunya. Jadi ini menunjukkan, jadi pernyataan-pernyataan di atas tadi yang dijelaskan itu sebagai bukti bahwa Imam Syafi'i betul-betul alim, ya dikaitannya kepada fi asraril Quran, terhadap rahasia-rahasia Quran ini, dan sekaligus ini menunjukkan, ungkapan kata ini menunjukkan ingin wa'idla'i, dan ingin memperlihatkannya Syafi'i atas makomnya beliau di dalam perjalanan menuju Allah. Makomnya beliau di dalam perjalanan menuju Allah kayak apa ya? Ini luar biasa, minal anbiya'i, yang merupakan bagian daripada para nabi wal auliya, dan para kekasih-kekasih Allah. Wa kullu zalika, dan adapun keseluruhan tadi,
penjelasan di atas itu tadi itu min ulumil akhirati, termasuk bagian daripada ilmu akhirat. Wakila ditanya lagi, wakila ditanyakan di Syafi'i kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mata yakunu ar-rajulu aliman. Suatu ketika Imam Syafi'i ditanya, kapan sih seseorang itu dianggap orang alim? Qala maka dawuh Syafi'i, idza tahaqqaqa fi ilmi dini. Jadi orang dianggap alim itu adalah idza tahaqqaqa, apabila bisa menghayati, bisa mempraktekkan, itu aja. Bisa menghayati, karena ini ada hubungannya dengan ilmu spiritual. Idza tahaqqaqa, apabila bisa menyatakan, bisa menghayati fi ilmi dini, dalam ilmu agama. Tidak hanya itu saja, fa'allamahu, dan kemudian mengajarkan akan ilmu agama. Fa'allamahu, dan kemudian mengajarkan ya rajulhu, kepada ilmu agama. Ya. Wa ta'arradu, dan kemudian ta'arud. Ta'arud itu menyampaikan sesuatu yang bermanfaat dan berargumentasi, itu ta'arud. Wa ta'arud, dan menyampaikan siapa rajul lisairil ulumi, terhadap seluruh ilmu. Ini disebut dengan apa tadi? Yaitu seorang laki-laki yang alim. Jadi satu ketika Imam Syafi'i ditanyakan tentang, yaitu kapan ini, bukan siapakah, kapan seseorang ini, seorang laki-laki itu dianggap alim? Maka beliau menjawab, ketika seorang lelaki itu, yaitu adalah orang yang bisa mempraktekkan ilmu agama, bisa menghayati, dan sekaligus bahwa ilmu yang miliki itu adalah diajarkan dan disampaikan kepada wa ta'arradu, dan disampaikan kepada masyarakat. Fanadhara fima, maka kemudian yaitu memperhatikan siapa rajul fima, terhadap sesuatu fatahu yang hilang, siapa rajul akan ma. Fa inda dzalika, maka ketika itu, ketika dia memperhatikan dari apa yang hilang itu, yakunu, ada siapa rajul tu aliman, disebut orang yang alim. Jadi pada saat Imam Syafi'i ditanyakan kapan seorang lelaki itu akan disebut sebagai seorang alim, ya begini kata beliau menjawab, ya ketika seorang laki-laki itu bisa membuktikan, bisa mengamalkanlah, bisa menghayatilah terhadap ilmu agama, serta bisa mengajarkan, bisa menyampaikan, ya, bagi ilmu itu secara keseluruhan dari ilmu itu sendiri. Dan yang tak kalah penting, bahwa dia terus memperhatikan apa-apa yang kurang pada dirinya itu, yang kurang terhadap emak itu diperhatikan. Maka ketika seorang rajul dalam kondisi seperti itu, maka itulah yang disebut dengan seorang lelaki yang alim. Innahu, maka sesungguhnya Imam Syafi'i itu kila ditanya linius, yaitu bagi seorang yang namanya Jalanius, innaka ta'muru lida'il wahidi bil adwiyatil katsiratil mujtama'at. Imam Syafi'i, innaka ta'muru, bahwasanya engkau memerintahkan lida'il wahidi,
bagi atau terhadap sakit satu atau suatu penyakit, artinya yaitu penyakit satu. Bil adwiyati, dengan obat-obat, al-katsirati yang banyak, al-mujtama'ati yang bersamaan. Ya, ini kamu memerintahkan ya untuk menggunakan obat banyak yang bersamaan, tapi hanya digunakan untuk satu penyakit. Oh, ini kan cuma sakit flu bapaknya. Tapi kalau kamu kasih obat itu sebanyak itu, semestinya kalau obat flu kan cuma satu begitu maksudnya. Tapi ini obat enggak, ada obat flu, ada vitamin, ada juga obat-obat yang mendukung terhadap obat-obat itu sendiri, padahal sakitnya cuma satu. Qala, maka jawab Imam Syafi'i, innamal maksudu minha wahidun. Innamal maksudu, bahwasanya sesungguhnya yang dimaksud minha, dengan beraneka ragam atau dengan obat yang banyak tadi itu wahidun, satu. Memang tujuannya ya, tujuannya dengan menggunakan obat yang banyak itu satu, yaitu sembuh begitu. Akan tetapi wa innama yuj'alu ma'ahu ghairuhu, akan tetapi wa innama, dan bahwasanya yuj'alu, digunakan apa ma'ahu, bersama, yaitu penyakit satu itu, apa ghairuhu, selainnya ma'ah. Ya memang begitu dijadikannya, ya dijadikannya satu penyakit kemudian menggunakan banyak obat itu, ya memang tujuannya itu, ya memang digunakan cara seperti itu. Apa? Liusakina, agar menjadi kuat, hiddatahu, akan ketajamannya, ya akan ketajamannya daripada obat itu sendiri, ketajamannya yaitu lidail wahid ya. Jadi artinya bahwa dengan diberikan obat yang banyak itu adalah agar supaya itu menjadi sukun, menjadi mantap akan apa? Ketajamannya tadi, ketajamannya obat. Artinya dengan diberikan obat beraneka ragam itu artinya dosisnya itu tinggi, obatnya manjur dan dosisnya tinggi. Karena untuk ukuran orang seperti ini itu tidak bisa dikasih obat satu, harus beraneka ragam obat. Li'annal ifrodah, karena sesungguhnya memberikan resep satu atau obat tunggal itu qatilun, bisa membunuh. Kalau hanya obat itu terus tidak sembuh-sembuh, terus diminum, jadi pemberian satu obat itu bisa qatilun, membunuh. Maka itu Imam Syafi'i ketika ditanya oleh Jalenius terhadap satu penyakit yang oleh Imam Syafi'i diberi banyak obat itu, ya, beliau kemudian menjelaskan, sekalipun ini apakah dialog ini merupakan satu kiasan-kiasan, ya kiasan-kiasan yang menunjukkan bahwa Syafi'i itu betul-betul orang yang sangat cerdas dan orang yang sangat mengerti. Jadi ini jangan disalahartikan nanti saudara pas mencari kisah ini, karena ada sebagian pendapat bahwa Jalenius itu adalah satu tokoh filosof yang hidup di Yunani dan itu tidak pernah ketemu Imam Syafi'i. Jadi ini didialektikakan, ya
tapi dialektika itu kemudian dijawab secara real oleh Imam Syafi'i. Fahadha, maka adapun ini kaul dan yang sepadan, yang sejajar dengan kaul itu, mimma, bagian daripada layukso yang tidak bisa dihitung. Artinya hal-hal kecerdasan Imam Syafi'i, ya, peristiwa-peristiwa begini ini, pertanyaan-pertanyaan yang beraneka ragam ini ternyata banyak sekali, ya, layuso tidak bisa dihitung, ya. Betapa Imam Syafi'i itu juga mampu menyimpulkan, mampu menjawab, dan mampu memberikan pemahaman kepada orang lain. Itu semua ya dulu menunjukkan ala azmi rutbatihi, atas agungnya posisinya Imam Syafi'i fi ma'rifatillahi, di dalam ma'rifah kepada Allah, wa ulumil akhirati, dan ilmu-ilmu akhirat. Jadi ini padahal beliau tidak pelajari tapi beliau mampu, jadi ilmu laduni lah, ya. Wa amma iradatu bil fikih, sementara adapun keinginannya Imam Syafi'i bil fikih, dengan ilmu fikih, khosotan secara spesifik. Sementara tujuannya Imam Syafi'i, keinginannya Imam Syafi'i dengan mengkaji secara khusus spesifik terhadap kajian ilmu fikih, wal munadharati, dan tujuan atau niatnya Imam Syafi'i, begitu nanya. Niatnya Imam Syafi'i belajar ilmu munadhara, ilmu berdebat. Fihi, di dalam ilmu itu tadi, yaitu wajah Allah Ta'ala, tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Artinya apa yang beliau lakukan dari mulai menspesifikasikan ilmu fikih dan kemudian belajar ilmu munadhara, mantek atau ilmu-ilmu debat, itu semua adalah tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Bahaya dulu, dan juga menjadi dalil alaihi, atas Imam Syafi'i, apa ma, sesuatu ruwiyah yang telah diriwayatkan anhu, dari beliau Imam Syafi'i, ya. Dari situ ada satu dalil yang diriwayatkan oleh beliau dan sebagai bukti otentik bahwa ada dokumen, ya, ada dokumen yang menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu betul-betul orang yang sangat alim di bidangnya, di bidang ilmu fikih. Tetapi sekaligus beliau adalah orang yang pengen membuktikan, atau sekaligus bahwa beliau adalah orang yang mempunyai nilai-nilai spiritual yang tinggi, di mana ibadah dari ibadahnya itu seluruhnya diperuntukkan untuk Allah, tujuannya adalah untuk, yaitu mendapatkan ridho Allah, bukan untuk dirinya sendiri pengen viral. Bahkan beliau ini sebagaimana qala dawuh Imam Syafi'i, waditu, aku pengen, annanasa, bahwasanya manusia, akan sesungguhnya manusia, intafa'u, mereka telah mengambil manfaat, ya, siapa nas bihadzal ilmi, melalui ilmu ini. Umpamanya, ya, orang-orang memang mau mengambil manfaat dari kajian ilmu fikihku, begitu juga orang-orang pengen mau mengambil, yaitu manfaat dari kajian munadharaku, ya. Dal ilmi itu maksudnya musyari'ilahnya ilmi, yaitu. Maka beliau mengatakan wama nusiba ilayya minhu syai'un, wama nusiba, dan jangan sampai dinasabkan, dinisbatkan, dikaitkan ilayya kepadaku, minhu, dari ilmu itu apa, syai'un, sesuatu. Jadi usahakan kalau memang mau bermadhab dengan madhabku,
mau mengikuti cara yaitu model manhajnya beliau, metode istimbat beliau, mulai kitab Ar-Risalahnya ya, atau melalui fikih-fikih beliau, silakan Anda itu ngambil, silakan manfaatkan ilmu ini, tapi jangan sampai itu dinisbatkan kepadaku, sesuatu yang kamu ambil. Ya, kamu harus mulai belajar bahwa sekalipun itu melalui saya, pada hakikatnya ilmu itu bersumber dari Allah. Itu loh, mau mengajarkan seperti itu, mau mengajarkan nilai-nilai sufi spiritual tinggi nih Imam Syafi'i ya. Maka itu fangdur, perhatikan olehmu, kaifa ittola'a, bagaimana fangdur, perhatikan olehmu, kaifa ittola'a, bagaimana Imam Syafi'i memperlihatkan ya Imam Syafi'i ala afatil ilmi, atas bahayanya, bencananya ilmu, wa talabil ismi, dan mencari nama dengan ilmu. Ingat apa yang beliau lakukan, pesankan dengan wa manusiba ilayya minhu syai'un, jangan sampai seakan-akan itu saya, terus ini Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i, jangan seperti itu terus. Karena itu kemudian kata Imam Ghazali di komentari, ini satu bukti bahwa Imam Syafi'i mau menunjukkan bahwa bahaya, ada bencana besar bagi orang-orang yang diamanai ilmu kalau tidak betul-betul diperbaiki hati nuraninya. Bahaya besar. Fangdur, coba perhatikan, kaifa, bagaimana ittola'ah, yaitu telah memperlihatkan atau memberikan tahu ya Imam Syafi'i ala afatil ilmi, atas bahaya bencana yang diakibatkan oleh ilmu. Wa talabil ismi, dan mencari nama, mencari viral dengan ilmu. Wa kaifa kana, begitu juga bagaimana karena ada Imam Syafi'i itu munazzahul qalbi, telah dibersihkan hatinya, anil iltifati, dari iltifat ya. Iltifat itu adalah tolah toleh, tidak istiqomah, tidak konsekuen. Jadi sifat-sifat tidak konsekuen itu dijauhi oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Jadi beliau itu wa kaifa kana, bagaimana karena ada Imam Syafi'i itu munazzahul qalbi, telah dibersihkan hatinya, minal iltifati, dari tolah toleh, ilaihi, yaitu bagi Imam Syafi'i, mutajarridan ya, dengan saja mutajarridan niati, hanya meniatkan fihi, di dalam ilmu itu, liwajillahi ya, untuk mencari ridhonya Allah. Jadi itu Imam Syafi'i. Jadi coba bayangkan bagaimana ya Imam Syafi'i itu betul-betul beliau sudah dibersihkan hatinya dari iltifat, dari kesalahan ya, dari niat-niat yang salah itu memang betul-betul dibersihkan ya. Mutajarridan, kali hanya berniat fi, di dalam ilmunya itu, liwajillahi, karena untuk ibadah kepada Allah. Wa qala, dan dawuh Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai kepada beliau, ma nazartu ahadan qattun wa ahbabtu ayyukhti'ah. Ma nazartu, tiada pernah berdiskusi, aku tidak pernah berdiskusi, ahadan, kepada seseorang, qotun, sama sekali aku tidak pernah berdiskusi dengan seorang pun, fa'ahbabtu ya, fa'ahbabtu, kemudian aku menginginkan ayyukhti'a, akan yaitu disalahkan siapa ahad. Aku nggak pingin kalau sedang diskusi dengan seseorang itu, aku inginkan orang itu salah, enggak, aku nggak pingin seakan-akan yang paling hebat itu aku, yang paling benar itu aku, enggak, aku nggak pingin seperti itu. Itu bukan sifatnya Imam Syafi'i ya.
Karena kalau seperti kita itu kalau berdebat itu kan cari menangnya, cari kesalahan orang lain. Imam Syafi'i tidak dalam rangka untuk mencari kelemahan, kekurangan dan kesalahan orang yang diajak diskusi. Jadi ini artinya apa? Artinya hatinya itu betul-betul dibersihkan sudah dari iltifat itu, tidak tola-tole sudah. Jadi semuanya diniatkan hanya untuk apa? Mencari ridho Allah. Ini argumentasi dasar-dasar yang menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu adalah orang yang betul-betul bisa menjaga hatinya. Wa qala dan dawuh, maka lamtu tiada aku bicara, tiada aku bicara ahadan terhadap seorang pun kotun sama sekali, illa ahbabtu kecuali ahbabtu aku inginkan ayu waffaqo, mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah, wa yasuddahu wa yasuddada, ya, ayu waffaqo wa yusaddada, dan diberikan apa namanya, pertolongan atau diberikan ya bantuan lah, wa yu'ana, dan ditolong, yaitu ahad tadi. Jadi ketika aku nggak pernah ketika komunikasi, berdialog, omong-omongan dengan seseorang itu, kecuali aku pengen kalau sedang omong-omongan dengan seseorang itu bahwa seorang itu akan selalu diberikan taufik oleh Allah, akan diberikan taufik orang itu, dan serta dibantu apa yang menjadi kekurangannya, ada yang menjadi kelemahannya, apa yang menjadi kesalahannya itu mudah-mudahan untuk selalu dibantu dan ditolong Allah. Wa yu'ana, dan ditolong. Wa yakunu, dan ada, ya, wa yakunu, dan ada siapa ahad alaihi atas ahad apa riayatun, perlindungan minallahi azza wa jalla, yaitu dari Allah azza wa jalla, wa hifdun, dan pemeliharaannya. Berarti aku berharap begitu, ditolong, dibantu, ya, diberikan taufik, sehingga orang itu akan selalu mendapatkan perlindungan Allah. Itu ketika aku kalau sedang omong-omongan ya dengan seseorang seperti itu, aku mohonkan. Jiwa yang sangat luar biasa. Wa ma kalamtu, begitu juga aku tiada pernah ngomong ahadan kepada seorang kotun sama sekali. Wana ubali, sedangkan aku peduli ayyubayyinallahul haqqo, apakah Allah akan menjelaskan, ayyubayyina, akankah menjelaskan siapa Allah, Allah al-haqqo, kebenaran, ala lisani, melalui lisanki, atau ala lisanihi, atau lisannya ahad atau orang lain. Jadi ketika aku omong-omongan, aku berkomunikasi, berdialog dengan seseorang, aku nggak peduli, ya, aku tidak memperdulikan apakah Allah itu akan menjelaskan, memberikan kebenaran itu melalui lisanku atau kepada lisannya seseorang atau orang lain, nggak peduli. Yang penting benar, yang penting benar. Aku nggak ego, aku nggak merasa paling superior. Saya nggak merasa paling superior, paling hebat. Itu loh Imam Syafi'i, pengakuan luar biasa ini. Jadi andaikan kebenaran itu oleh Allah diletakkan pada orang lain, ya aku terima kebenaran itu. Tidak kemudian aku membabi buta untuk mempertahankan akan kesalahan karena egosentrisnya. Jadi jiwa yang memang diberi dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa Syafi'i itu. Waqala, dan kemudian beliau berkata, ma'aradtu, tiada aku mendatangkan al-haqqo, kebenaran, wal hujjata, dan argumentasi, ala ahadin, atas seseorang, faqabilaha, maka kemudian menerima, ya, siapa ahad, ha, akan argumentasi itu, minni, dariku, illahi betuhu, kecuali aku menghormatinya, wa a'dadtu, dan aku menganggapnya,
wa taqattu dan aku menganggapnya mawaddatahu akan karena cintanya seseorang tadi. Jadi ketika aku menyampaikan sebuah kebenaran di dalam diskusi apapun itu, baik itu melalui lisan beliau atau melalui tulisan-tulisan, wal hujadah dan argumentasi disampaikan kepada seseorang dan seseorang itu kemudian menerima kebenaran dan argumentasiku itu, kecuali aku akan menghormatinya dan aku menganggapnya itu semua karena orang itu cinta kepadaku. Berarti beliau itu nggak ngaku paling hebat, superior, merasa pinter, enggak itu Imam Syafi'i. Padahal hampir seluruhnya pendapatnya Imam Syafi'i itu yaitu pendapat yang banyak argumentasinya, diberikan dalil-dalil yang kuat dan hampir bisa dipastikan bahwa lebih dekat kepada kebenaran apa yang beliau sampaikan. Nah, ketika baik itu kebenaran ilmiah maupun argumentasi yang disampaikan kok kemudian semua orang cocok, beliau tidak kemudian merasa jumawa atau bangga diri seakan-akan dirinya hebat, enggak, justru oh itu karena orang itu karena cinta kepadaku, itu karena orang itu karena ya santriku lah, orang itu karena ta'asubia kepadaku itu. Jadi masih ditutupi loh, tidak jumawa dengan kehebatan beliau ya. Beliau tidak merasa hebat akan dirinya. Itulah yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Wala kabaroni dan tiada menolak ya, wala dan tiada kabaroni dan tiada menolakku alal haqi atas kebenaran siapa ahadun seseorang, wadafa dan menolak ya al hujjata akan hujjah illa sakoto kecuali jatuhlah seseorang itu min aini dari pandanganku warafatu dan aku meninggalkannya. Ini berbeda nih ya, memang Ihya ini macam-macam, beraneka ragam ya di dalam teks tulisannya. Kalau di kitab saya ini narasinya bukan begitu ya, narasinya juga berbeda banget ya. Jadi kalau di sini itu begini, jadi wala kabarofi ya wala kabaroni ahadun alal haqqi wadafa al hujjata illa sakoto min aini warafatuhu. Ini kalau pakai kitab saya. Wala kabaroni dan tiada pernah menolak ni kepadaku siapa ahadun seseorang alal haqqi atas kebenaran, wadafa'a dan menentang al hujjata ala hujjah illa sakoto kecuali akan gugur seseorang itu min aini dari pandanganku warafatuhu dan aku meninggalkan si ahad. Jadi kalau ada orang ya wala kabaroni tiada menolak atas kebenaran ya, kemudian orang itu juga menentang hujah-hujah. Kalau ada orang yang tidak menerimaku siapa orang-orang wala kabaroni dan tidak menerima, artinya kan menolak. Jadi kita artikan wala kabaroni dan menolakku siapa ahadun seseorang alal haqi atas kebenaran. Jadi wala kabaroni tidak dia menolak. Kok ada seseorang menolak kebenaran kemudian justru membantah akan hujah, wadafa al hujah dan membantah siapa ahad al hujah ahad hujah, kebenaran loh, sudah ada argumentasinya, sudah ada dalilnya, sudah ada bukti-buktinya, apalagi Al-Quran dan hadis. Kok ada orang menentang kebenaran sejati yang didasarkan atas hujah illa sakoto kecuali orang itu hilanglah min aini dari pandanganku.
warafatu, dan aku meninggalkannya. Sangat tidak respect. Beliau itu akan ditinggalkan orang-orang seperti itu. Kalau orang itu menentang argumen yang sudah kuat, hujah yang sudah kuat, itu sikap konsistensinya Imam Syafi'i ketika ada pelaku-pelaku mungkar seperti itu. Wahdi, maka adapun ini apa ya, itu perilaku Imam Syafi'i itu al-alamatu merupakan satu tanda-tanda. Ya, adapun alamah allati tadullu, yang itu allati yang tadullu menunjukkan apa, allati ala iradatillahi, atas iradanya Allah, atas, saya artikan begini juga, ala iradatillah itu menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu niatnya ala iradatillah, yaitu sesuai dengan keinginan Allah, tujuannya hanya kepada Allah, bil fikih dengan ilmu fikihnya, wal munadharati dan ilmu daripada ilmu diskusinya. Jadi iradatillah, pengennya itu hanya ini ya, tujuannya kepada Allah. Maka itu fangdur, perhatikan olehmu, kaifa taba'ahu, fangdur maka perhatikan, kaifa taba'ahu, bagaimana taba'ahu mengikuti siapa an-nasu, orang-orang. Saya ulangi lagi, fangdur maka perhatikan, kaifa bagaimana, halnya bagaimana, taba'ahu telah mengikuti kepada Imam Syafi'i siapa an-nasu, orang-orang, mengikuti min jumlati hadil khisalil khamsi, mengikuti dari apa, hal-hal yang terdiri dari 5 hal ini, ala khoslati wahidatin, ala khoslatin wahidatin, hanya mengikuti satu bakot saja. Bagaimana pengikutnya Imam Syafi'i itu? Katanya dia itu sebagai pengikut, mestinya kalau ngikuti itu adalah apa, pondasi 5 yang beliau ajarkan ini semestinya itu diikuti semua. Sifat zuhudnya Imam Syafi'i, sifat waroknya Imam Syafi'i, sifat abidnya Imam Syafi'i, sifat pengetahuannya Imam Syafi'i terhadap ilmu-ilmu akhirat. Jadi semestinya begitu kalau menjadi pengikut itu loh. Ini loh, ada sekelompok ulama-ulama di zamannya Imam Ghazali mengisbatkan diri, menetapkan diri, mengklaim dirinya bahwa dirinya adalah pengikut terhadap mazhab Syafi'i, sementara apa-apa yang menjadi ajarannya Imam Syafi'i yang 5 ini tidak diikuti, dia hanya mengikuti yang satu, ya, hanya mengikuti yang satu. Bagaimana ini? Jadi ala khoslatin wahidatin fakot. Apa maksudnya ala khoslatin wahidatin fakot? Ya, satu itu hanya senang di ilmu fikihnya saja, ilmu dohir fikihnya tok. Sementara apa yang menjadi perilaku spiritualnya Imam Syafi'i tidak pernah ditiru. Bagaimana Imam Syafi'i membagi ya ibadahnya itu, ya, yuqassimul laila itu kan ada di situ. Bagaimana beliau harus rutin beristiqomah sholat tahajudnya, beliau juga istiqomah menjalankan sholat apa rawatibnya, dan tidak hanya itu saja. Imam Syafi'i betul-betul menjaga terhadap apa, qalbiyahnya beliau, jangan sampai riya, jangan sampai ujub, ya, jangan sampai mencakiti orang, jangan sampai merasa hebat. Perilaku-perilaku itu yang tidak ada di zamannya para ulama-ulama Ghazali, ya, termasuk sampai sekarang ini. Ngakui sebagai pengikut Imam Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, sementara apa yang menjadi apa namanya perilaku Imam Syafi'i di dalam ubudiyahnya nggak ada yang niru. Ini kan aneh, ini aneh. Summa kaifa, kemudian bagaimana khalafuhu, mereka itu bisa berbeda kepada Imam Syafi'i via di dalam apa, di dalam hadil khoslah itu juga, ya. Walihada, oleh karena ini, wala dabu, siapa Abu Sur, yaitu Abu Sur rahimahullah ta'ala, ma ra'aitu, tiada pernah aku melihat, wala aro, dan tiada melihat siapa arrauna, orang-orang yang ahli
apapun itu ahli menganalisa, pokoknya wong alim lah. Aku tidak pernah melihat begitu juga orang-orang yang ahli ya menganalisa, meneliti, orang yang mempunyai keahlian ilmu pengetahuan. Aku tidak pernah melihat ya mithla Syafi'i yang sepadan dengan Imam Syafi'i. Nggak ada itu yang selevel dengan Imam Syafi'i. Ada alim tapi perilakunya tidak sesuai. Maka itu Abu Sur sampai penghormatan kepada beliau ya, kemudian memberikan apresiasi dengan memujinya. Aku nggak pernah melihat. Begitu juga orang-orang alim tidak pernah melihat orang yang sepadan dengan Imam Syafi'i. Waqala, dan dawuh siapa Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, yaitu Syekh Ahmad bin Hanbal radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridhai anhu kepada Syekh Ahmad. Syekh Ahmad begini, ma sholaitu sholatan, ma sholaitu tiada sholat, siapa aku sholatan akan sholat mundu arba'ina sanatan, sejak atau selama 40 tahun, illa kecuali wa ana adapun aku itu ad'u selalu mendoakan di Syafi'i, kepada Imam Syafi'i. Jadi selama 40 tahun aku sholat itu nggak pernah meninggalkan apa? Meninggalkan untuk berdoa kepada Imam Syafi'i. Kita ini selama ini sebagai apa? Sebagai pengikut madhab beliau, apakah kita juga sama mendoakan beliau? Ini Syekh Ahmad loh, Imam Ahmad bin Hanbal, yang kalau secara tobakot ya mungkin boleh jadi bisa sama, tapi beliau berarti kan penghormatan kepada Imam Syafi'i luar biasa, kecintaan dan penghormatannya ini. Nah gitu kita disuruh belajar dari ini. Fangdur, coba belajarlah kau, perhatikan oleh. Jadi fangdur itu mulai tadi itu agar supaya pembaca dan yang ngaji kitab itu untuk merenungkan. Coba perhatikan sambil engkau renungkan, ila insofid da'i, akan kejujuran dan keadilan seorang yang berdoa tadi. Siapa? Imam Ahmad. Coba kita perhatikan sekelas Imam Ahmad loh, sama-sama jenderal fikihnya, sama-sama panglima fikih loh, kepada Imam Syafi'i sangat cinta, sangat hormat. Beliau selalu mendoakan beliau. Maka pertanyaannya, apakah kita yang menjadi pengikutnya ini, yang hampir mempergunakan seluruh pendapat-pendapat beliau ini, kita juga aktif dan istiqomah untuk mendoakan beliau? Sekelas Imam Ahmad yang sama-sama jenderal fikihnya aja, beliau istiqomah 40 tahun. Ya, coba perhatikan ila insofid da'i, juga coba perhatikan ila darajatil mad'uwi lahu, dan perhatikan juga kepada derajatnya orang yang didoakan lahu bagi al. Coba kamu perbandingkan, kamu lihat, satu adalah Imam Ahmad yang berdoa, yang kedua derajatnya, coba perhatikan pula derajat orang yang didoain. Dan seperti itu Wakis kalau bisa, coba kamu kiaskan Wakis bi dengan apa yang seperti Imam Syafi'i tadi. Wakis kiaskan bi dengan Imam Syafi'i ini, al-akrona akan teman-temanmu, wal amsala dan orang-orang yang sepadan, minal ulama'i dari para ulama, fi hadil asori, yaitu pada masa-masa ini. Coba kamu bandingkan, Wakis bandingkan bi dengan Imam Syafi'i, al-akrona bandingkan dengan para teman dan orang-orang yang selevel keulamaannya di masa sekarang ini. Apakah iya begitu itu? Juga mereka saling mendoakan begitu di ulama-ulamamu, di levelmu ini. Wama bainahum, wama dan sesuatu bainahum yang ada di antara mereka itu cuma minal musyahinati wal baghdai, kecuali di situ itu hanya apa? Ya cuma hanya apa, unek-unek jelek,
di antara ulama-ulama, saling bersaing, berebut umat, berebut apalagi finansial. Ini yang terjadi di zamanmu sekarang ini atau di zamannya Imam Ghazali dulu. Wal baghdai, dan juga marah-marah. Lah, itu semua kamu disuruh mengiaskan, membandingkan antara di zamannya ulama-ulama madhab dengan ulama-ulama di zamannya Imam Ghazali itu, agar supaya apa? Lita'lama, agar supaya engkau tahu taksirohum, akan kekurangan mereka ketika apa? Fi da'wal iktidai, yaitu kekurangan mereka di dalam mendakwakan, mengakui ya sebagai pengikut, fi da'wal iktidai, mengakui sebagai pengikut bihaulai terhadap ulama apa? A'immatul madzhab itu tadi. Walikasroti du'ai, dan karena doanya Imam Malik, Imam Ahmad, walikasroti du'ai, dan karena banyaknya doanya Imam Ahmad lahu kepada Imam Syafi'i, sampai kola bertanya lahu kepada si Imam Ahmad, siapa ibnuhu, anaknya. Saking banyaknya, saking lamanya mendoakan Imam Syafi'i, sampai anaknya yang bernama anaknya Imam Ahmad itu tanya kepada beliaunya. Gimana pertanyaannya? Ayu rojulin kana Syafi'iyu, ayu rojulin, siapa sih lelaki karena yang ada Syafi'i itu, siapa sih lelaki yang bernama Syafi'i itu? Itu pertanyaan putranya kepada Syekh Ahmad. Hatta tadwa, sehingga jenengan itu kok berdoa lahu kepada orang itu, lahu kepada Syafi'i, kulla hada du'ai, seluruh dari doa-doa ini. Apa kemudian? Faqala, maka jawab siapa? Ahmad, Imam Ahmad, ya bunayya, he anakku, kan Syafi'i yu, karena ada siapa? Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i itu ya, kalau diibaratkan seperti di dunia itu kasyamsi lid dunya, Imam Syafi'i itu ibaratnya seperti matahari, mataharinya dunia. Coba dunia ini andaikan dunia nggak ada matahari, gelap, nggak akan tumbuh dan berkembang, pepohonan, alam semesta nggak akan itu ya. Coba Imam Syafi'i seperti itu adanya, katanya bapaknya. Wakal afiati, seperti obat yang menyembuhkan linnasi, bagi seluruh orang. Kalau orang sakit, kalau tidak diobati itu kan sakit, bisa mati. Imam Syafi'i itu bisa menjadi obat kayak gitu pengibaratnya. Saking Imam Syafi'i itu luar biasa kemanfaatannya, memberikan banyak faedah. Tapi beliau dengan cara seperti itu pun tetap menunjukkan ketawaduan, tidak pernah ngaku. Maka itu fangdur, maka belajarlah. Fangdur, maka perhatikanlah oleh mulia hal lihada ini. Apakah hal ini kita lihat, hal apakah lihada ini bagi kedua, kalau di dalam kitab Ithaf itu disarai, yaitu saranya yaitu as-samsu wal afiyah. Kalau di dalam beberapa sarah yang lain itu lihat ini itu lebih kepada Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Saya kira sama saja juga. Fangdur, coba perhatikan hal lihada ini, apakah ada bagi keduanya ini min kholafin, yaitu penggantinya. Wa qala, dan dawuh siapa? Ahmad, ya Syekh Ahmad, ma'ahadun, tiada adapun seseorang ya musuh yang menyentuh biadihi, dengan tanya ahad, mihbaron, akan tinta, illa, kecuali wali Syafi'i, hanya dimiliki oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, fi unukihi, di mana di pundaknya Imam Syafi'i, minnatun, adapun yaitu peparing karunia Allah. Jadi Imam Syafi'i itu tidak pernah lepas
dari apa? Dari mihbaro, dari tinta. Karena itu karyanya banyak banget. Karena beliau adalah siapa? Beliau itu adalah orang yang sangat gila terhadap ilmu. Semestinya kalau orang-orang alim, orang-orang yang berilmu memang tidak boleh lepas dari tinta, tidak boleh lepas dari pulpen, harus mencatat, harus menulis. Karya ini penting. Ulama yang hebat itu adalah ulama yang meninggalkan karya-karya tulisnya. Contohnya Imam Syafi'i ini mengajarkan itu. Nah, waqala dan dawu siapa Yahya ibnu Sa'id, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Qattan yang bergerak Kuton. Kuton itu yaitu bakul kapuk, juragan kapuk ini. Yahya bin Sa'id itu juragannya kapuk. Beliau mengatakan masalah itu tiada sholat aku sholatan sholat mundu arba'ina sanatan selama 40 tahun illa wa ana kecuali ada siapa aku, illa kecuali wa ana adapun aku ad'u selalu berdoa via di dalam sholat di Syafi'i, saya tujukan untuk Imam Syafi'i. Sama ini lama fatahallah, ketika membuka siapa Allah azza wa jalla, Allah azza yang maha mulia wa jalla maha agung, alaihi atas Imam Syafi'i minal ilmi dari ilmu. Jadi ya ketika Allah yaitu membuka ilmu kepada Imam Syafi'i, wa waffaqahu, semoga Allah memberikan pertolongan kepada Imam Syafi'i lisadati untuk selalu benar di dalam ilmu, wal naktasir, maka kemudian mari kita ringkas ala hadhihin nabdati, atas sekilat ya, sekilat ringkasan min ahwalihi, dari perilakunya Imam Syafi'i. Fa inna dzalika, sekalipun fa inna dzalika, maka sesungguhnya dzalika ahwal itu kharijun, keluar minal hasri, dari yaitu hasr atau ringkasan. Ini selalu panjang sungguhnya, ini sudah keluar dari hasr. Wa aksaru hadil manakib, sementara adapun banyaknya manakib ini ya, pujian-pujian, tulisan-tulisan yang berupa pujian dari Imam Syafi'i itu nakolnahu, telah kami nukil minal kitabi, dari kitab alladzi yang sonnafahu, telah mengarangnya kepada kitab siapa Syekh Nasr bin Ibrahim, yaitu Syekh Nasr bin Ibrahim Al-Maqdasi rahimahullah ta'ala fi manaqib Syafi'i, di dalam kitab manaqibnya Imam Syafi'i radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridhai anhu kepada Imam Syafi'i. Artinya kalau ingin engkau membaca tentang manaqib Imam Syafi'i, keterpujian dari amal perbuatan Imam Syafi'i, engkau bisa melihat di dalam kitab manaqib secara khusus. Alhamdulillah, nanti kita akan menjelaskan yaitu tentang semacam ibadahnya ulama yang kedua dari A'immatul Madzhab, yaitu Imam Malik. Mudah-mudahan dijadikan kajian yang bermanfaat. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.